ya. Support center, bagaimana sih kita melakukan inovasi layanan ya kepada pelanggan kita, itu juga kita manage dengan bagus ya. Kebetulan kalau Bu Upi itu adalah Direktur Kerjasama SDM ya dan marketing ya. Kalau saya adalah Direktur Keuangan dan Tata Kelola, ini yang kita selaku sinergi untuk membuat inovasi-inovasi yang kompresif ya untuk di dunia usaha kita ya. Itu gambaran kalau kita di Universitas Brawijaya. Moga Bapak Ibu kalau ada yang di-sharing di masing-masing sekolah seperti apa sih gambarannya? Pak Khairu, halo. Oke, moga Pak Ladi. Oke. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, moga Pak Ladi. Yang saya hormati dan juga Bapak Ibu yang lain, teman-teman salah. Kita sadari bahwa kadang-kadang ide untuk inovasi itu datangnya begitu mendadak. Dan kalau tidak segera kita tangkap peluangnya, maka untuk tahun berikutnya sudah out of date atau dimanfaatkan oleh orang lain. Kecil banget ya, Pak Ladi. Hanya masalahnya adalah ketika ide-ide muncul, kita mau mengadakan inovasi, kita terbentur pada dana. Untuk sekolah negeri kita hanya mengandalkan BPOPP sama POS, maka kita nggak bisa bergerak sama sekali. Karena pemanfaatan dananya sudah dipatok-patok gitu, sudah dibuatkan apa istilahnya? Kalau di sana itu dibuatkan apa Pak istilahnya Pak? Pagar. Ya pokoknya dipagari Pak, enggak boleh. Ini boleh. Ya, anggarannya ya. Nah, iya, jadi sudah ada pagunya. Nah, ini kadang-kadang kita yang kesulitan untuk berinovasi. Maka berbahagialah teman-teman yang memimpin lembaga swasta itu lebih leluasa untuk mengelola dana gitu Pak. Nah, solusinya ini terkait dengan dulu kan ada kebijakan di daerah itu SPP gratis, kemudian ini juga di provinsi kan juga Bu Gubernur menyatakan demikian. Ini akhirnya di saat demikian ini kita minta sumbangan ke wali murid itu susahnya bukan main Pak. Contoh saja begini, saya mau membangun pagar, sudah kita sampaikan, kita kumpulkan wali murid, kita ajukan dananya 760 juta. Terkumpul itu hanya 70 juta. Jadi seperti 10%. Iya, hanya 10% saja. Akhirnya ya ini belum kita mulai kita bangun ya nanti sedapatnya itu saja. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Waalaikumsalam. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa sharing jalan keluarnya seperti apa. Kalau di SMK 1 Jember ini BLUD bukan nggih? Gimana? Nggih, Pak Ladi BLUD bukan nggih? Bukan, Pak. Bukan. Oh, nggih. Jadi kalau di BLUD sebenarnya ada kalau namanya KSO sama KSM ya. Bagaimana sih kita melakukan kerjasama pemanfaatan aset itu kita KSO ya. Semisal apa sih kita mendirikan ATM ya. Kita mendirikan ATM terus dia ada perbankan yang melakukan, kalau dulu istilahnya sewa ya. Tapi kalau yang di BLU kalau di Universitas Brawijaya ini adalah istilahnya KSO ya. Jadi mereka memanfaatkan dan kita menggunakan tarif yang memang sesuai dengan pasar, yaitu adalah kelebihan dari KSO. Beda dengan sewa yang dulu kita ngikutin PMK 33 ya. Jadi sudah ada tarifnya, tapi kalau kita KSO kita sesuai dengan kebijakan dari KPA-nya seperti apa sih ya. Itu bisa menentukan sewa sesuai dengan harga pasar ya. Ada juga KSM. Jadi KSM itu mereka yang membangun semuanya, terus kita yang memanage, kita yang membantu mensupport di dalam manajemennya ya. Ataupun sebaliknya, kita yang membangun, dia mensupport manajemen SDM-nya. Itu
tata kelola di dalam kalau kita di BLU ya. Jadi kalau kita tidak mampu secara finansial karena memang anggaran terbatas kita, bagaimana kita bekerja sama dengan pihak lain ya. Kalau di UB ini ada KSO dan KSM itu ya, dalam kerangka sebenarnya untuk pemanfaatan idle asset kita ya, seperti apa ya. Misal di lingkungan Bapak Ibu ada ruang yang memang strategis untuk ATM, ya kita bangunkan ATM di situ. Nanti di ATM inilah nanti yang akan ada inputan masuk ya untuk kita mendapatkan income tambahan ya, seperti itu. Moga Bapak Ibu mungkin ada yang punya. Moga Pak Kuron. Pak. Saya ingat kemarin ya, materi kemarin itu tentang DNA CEO ya. Memang di dalam diri kita itu ada beberapa aspek, antara lain ada kreativitas, ada rasa takut, dan yang lain-lain. Mungkin orang itu akan menjadi inovatif kalau mungkin kondisinya itu pas ya, pas bahwa ada balance antara kreativitas, lantas dan mungkin penghambat-penghambat yang lain itu bisa diredam begitu ya, karena mungkin banyak sekali kaitannya dengan kondisi begitu Pak. Nah, kalau saya lihat kemarin itu di DNA kepemimpinan itu ada ekspresi, ada insting, ada kreativitas, ada emosi, lantas ada sisi gelap, ketahanan, ketakutan, fokus, keberuntungan. Nah, kalau ini bisa kita manage dengan baik, maka orang itu akan menjadi, suatu saat akan menjadi orang yang inovatif gitu. Namun demikian, sekali lagi kondisi juga yang menentukan. Nah, ini kalau kita bicara dengan masalah pendidikan, nah, anak kita bagaimana supaya menjadi anak yang inovatif, maka kalau di dalam pembelajaran itu sering ditakut-takuti dan sebagainya, maka nanti akan membentuk sebuah DNA yang negatif, sehingga anak itu tidak akan menjadi orang yang inovatif begitu Pak. Nah, itu mungkin pendapat saya seperti itu. Dan kaitannya dengan sekolahan kita itu seperti yang disampaikan oleh Pak Ladi tadi, memang ada restriksi kita untuk berinovasi, antara lain yang disampaikan oleh Pak Ladi tadi, di negeri itu ada keterbatasan, ada restriksi penggunaan dana, ada plafon ini, plafon itu, dan sebagainya. Nah, kalau di swasta itu tergantung sekolahnya. Mungkin kalau kebetulan penyandang dananya itu besar, siswanya besar, nah lantas yayasannya itu memberikan memberikan kebebasan kepada pengelola. Nah, insya Allah kepala sekolah akan jadi inovatif. Tapi kalau yayasannya mungkin setiap saat telepon barangkali, nah itu kreativitas ini akan sangat terhambat begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, itu adalah salah satu bagaimana sih menumbuhkan ataupun memanage inovasi ya. Kalau kita dari segi DNA seorang pemimpin ya, yang memang inovasi ini ya, makanya kalau kita lihat di bagaimana sih tempat kerjanya Google ya, itu cukup terbuka ya, artinya memang mereka di fresh ya, di udara yang fresh, dan juga mereka dengan suasana kebatinan ya mungkin ya, yang memang membuat mereka nyaman bekerja, itu inovasi akan muncul ya. Ya, kalau kita lihat di tempat-tempat kerja yang memang lebih banyak ke IT itu biasanya agak lebih cenderung terbuka dan kreatif, tempatnya juga tidak monoton ke blok-blok seperti perkantoran pada umumnya. Itu adalah salah satu membentuk ya DNA kita untuk bagaimana kita berinovasi ya. Itu juga sebenarnya harus kita rancang untuk teman-teman kita siswa-siswa kita ya, bagaimana sih mereka bisa terbentuk DNA yang inovasi dengan lingkungan yang ramah ya. Kadang kalau kita lihat blok-blok kelas kita itu kan kadang sudah kemungkinan ya kejenuhan itu akan muncul ya, sehingga kadang kan kita membawa pelajar itu ke alam terbuka ya, mereka bisa fresh ya untuk menumbuhkan inovasi-inovasi baru ya.
Itu mungkin salah satu gambaran ya yang kita bisa ambil dari DNA seorang CEO yang kemarin disampaikan oleh Prof. Chandra ya. Moga Bapak Ibu ada yang lainnya? Gini Pak Silakan. Heru ya, kita mungkin Pak Fahri. berbagi karena kita kan berharap dari teman-teman semua yang ikut CEO ini dari 30 di grup kita ini, pasti sepulang kita mengikuti pelatihan ini kan ada perubahan-perubahan besar di sekolah kita gitu ya. Nah, kemudian kalau kita pas pelatihan itu tidak membuat perubahan-perubahan besar, ya tentu juga dipertanyakan sungguhnya hasil daripada pelatihan kita ini. Berkaitan dengan itu, Bapak Ibu, satu contoh tentang inovasi ya. Inovasi ini memang intinya kan berkaitan ada switching, ada perubahan kan begitu, ada perubahan. Nah, perubahan itu memang harus dimulai, perubahan itu harus dimulai. Kemudian seringkali kita ngelola sekolah itu berkompetisi itu ya, bersaing gitu ya. Sungguhnya inovasi itu dengan tetangga kanan kiri ya. Kalau di Gunung Legi itu jumlah SMK kita itu kan sak kecamatan ada 16 itu ya. Desanya aja ada 16, 14, kemudian SMK-nya itu ada 16. Jadi hampir setiap desa itu ada SMK-nya gitu ya. Tapi bagi orang yang inovatif itu bukan suatu ancaman, gitu ya, suatu ancaman. Kita dalam hal inovasi sungguhnya kita melihat beberapa posisi-posisi kompetitor kita tadi itu melihat apa kelebihan-kelebihan mereka tanpa harus kita tuh sama. Gitu ya. Nah, terlalu banyak kita ini ketika ada SMK kanan kita kemudian sukses dengan sebuah inovasi baru. Rata-rata kan berbondong-bondong untuk mengikuti. Mengikuti rata-rata seperti itu ya. Samalah kayak kalau dagang di tradisional gitu. Orang kami jualan sandal semua. Orang kami jualan ini semua. Seharusnya tidak demikian agar sehat, bersaing secara sehat itu kita bisa mencari sesuatu yang berbeda, Bapak. Ketika SMK si A ini unggulnya ini. Kan ada juga SMK tuh memang jagoan di dalam hal LKS katakan, jagoan dalam akademik gitu ya. Itu dia kan proses sangat lama sekali. Nah, kalau kita itu langsung potong kompas mengikuti dia, itu butuh waktu yang lama dan hasilnya tuh belum tentu bisa. Alangkah baiknya kalau trik kami itu, ini kan nggak apa-apa nih, kita berbagi ya itu ya. Kami di sekolah kami itu, saya seringkali mencari apa yang tidak mereka lakukan, apa yang tidak melakukan si A, si B, C, coba saya akan lakukan yang ini. Sehingga kita tidak merasa bersaing dengan sekolah yang dekat dengan kita itu semua, dan mereka pun tetap tumbuh sehat juga gitu loh, tanpa mengurangi customer dia gitu ya. Customer dia. Ini sungguhnya punya kesempatan bagi kita semua itu mencari sisi lain yang tidak dilakukan oleh sekolah yang lain, kemudian kita memunculkan ide-ide baru apa yang harus kita lakukan. Nah, disinilah Bapak tidak bisa instan itu, 1 hari 2 hari tidak bisa. Itu kita seringkali lama sekali itu, lama pemikiran, kemudian kita duduk bareng, berbagi bareng dengan tim-tim kita, kemudian cari solusi-solusi untuk ke sana. Mohon maaf ini kita berbagi, sungguhnya juga rahasia di saya. Contoh ketika kami waktu itu inovasi pengen punya gedung 7 lantai. Itu coba Bapak Ibu bayangkan, tempatnya itu di Gondang Legi, di desa, kanan kiri itu tebu, sosiokultural masyarakatnya itu tidak mendukung, transportasi tidak mendukung, itu tantangannya besar gitu. Tapi sangat branded itu ketika kita punya 7 lantai di desa begitu, itu menjadi sesuatu yang baru, yang tidak dilakukan oleh SMK kanan kiri kita gitu loh, kanan kiri kita. Nah, sehingga dengan sesuatu yang baru itu akan menjadi pembeda. Maka seringkali itu orang inovatif itu pasti ingin tampil beda, tidak ingin mengekor gitu, tidak ingin mengekor. Sehingga ketika satu sisi kompetitor kita itu jago di sini, kita nggak usah ikut-ikutan gitu. Lebih baik kita itu cari apa yang tidak dilakukan oleh si A, si B, si C dan seterusnya. Satu contoh kayak tadi, saya ketika membangun 7 lantai itu berat juga itu, tantangannya besar. Dari guru juga protes semua itu.
Pak, gaji kita berapa? Mau bangun sini dari mana? Kemudian apa lagi? Bagaimana membiayanya? Kita pinjam itu di bank itu. Enaknya swasta benar tadi dari Pak Sirati benar Pak. Jadi sesungguhnya di swasta itu kalau kepala sekolahnya itu inovatif, kreatif, itu akan lebih cepat perkembangan daripada negeri. Karena negeri tadi itu sangat syarat dengan aturan ini, itu sangat luar biasa. Nah, kalau kita swasta menggunakan pihak ketiga perbankan itu sangat gampang sekali, mengucurkan uang 10 miliar, 20 miliar kan begitu, itu sangat gampang sekali, sehingga percepatan sangat luar biasa. Nah, sehingga dalam konteks materi tentang inovasi ini mungkin pendapat saya Pak Hoiru itu yang terpenting sungguhnya tadi, apa perbedaannya kita, diferensiasinya lah itu ya. Diferensiasinya dengan SMK kita itu apa? Sehingga nanti kita tidak bersaing dengan SMK yang ada itu, tapi kita ada suatu hal baru yang tidak dilakukan oleh sekolah yang lainnya dan seterusnya. Kami di sekolah Muhammadiyah itu ya kan dekat-dekat semua itu. Ada SMK Muhammadiyah 1 ke Panjen, muridnya juga ribuan juga kan begitu. Ada SMK Muhammadiyah 5 ke Panjen, itu dekat-dekat. Tapi kami tidak pernah bersaing karena kami ini kayak tadi dibagi kalau di Muhammadiyah. Nah, ini kan ada juga Bu Titin tuh ya. Nah, Bu Titin ini fokus untuk bidang ini. Panjen 1 fokus ini. SMK Muhammadiyah 5 fokus ini. SMK Muhammad 7 fokus ini dulu. Sehingga semuanya bisa tumbuh besar semua. Tanpa ada satu yang merasa tersaingi dan semuanya itu menjadi sehat. Kemudian inovasi Bapak Ibu itu memang perlu energi yang besar Pak. Jadi kalau kita mau inovasi, maka yang perlu kita lakukan itu adalah cukup waktu bagi kita, cukup energi bagi kita, cukup dana yang harus kita keluarkan. Dana itu sungguhnya terakhir. Nah, kalau kami itu berpikir inovasi itu jangan mikir uang dulu. Banyak program itu gagal ketika orang itu mikir uang. Tapi banyak program itu jalan ketika program itu dijalankan tanpa mikir uang terlebih dahulu. Kalau kita mikir uang dulu, jadi gini, ini kan contoh saya mohon maaf ya, karena ini sudah anggap sebagai keluarga kita bersama. Kalau kita dibatasi oleh uang, saya yakin itu kegagalan 95%. Tapi kalau kita mikir, ini calon-calon CEO semua itu, mikir visi ke depan, misi ke depan itu, nanti dana itu akan mengikuti program. Karena tadi ada kemarin pelajaran itu visi, misi itu memang luar biasa. Nah, dalam Islam itu kemarin disinggung oleh Pak Chandra, itu bagian daripada doa. Nah, pengalaman kami juga demikian, kami menghabiskan 32 M itu, dulu murid kita masih 200-300. Betapa banyak itu orang yang membantai kepala sekolahnya begitu itu ya. Kalau utang nanti siapa sih bayar? Muridnya 200, SPP-nya itu hanya 30.000, pendapatan sekolah 15 juta. Saya abaikan dulu. Ayo kita fokus dulu seorang pemimpin inovatif. Inovatif itu adalah pikirannya dulu kita ideal itu kita lakukan, insya Allah nanti akan mengikuti seperti itu. Ini salah satu rahasia-rahasia kita, karena saya menganggap di sini bagian dari kita, terutama yang sekolah-sekolah swasta itu sangat terbuka lebar itu sungguhnya untuk menjadi sekolah yang lebih besar daripada sekolah-sekolah yang dikelola oleh teman-teman di negeri. Karena di negeri itu terlalu banyak aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi seringkali itu tidak diikuti. Satu contoh lagi begini. Ini kita buat ini ya produk, mungkin di negeri sudah ada BLUD gitu ya, BLUD. Ya, produk-produk kami itu sungguhnya Bapak Ibu yang dapat COE mau beli alat, monggo itu, buatlah disiplah itu tuh ya, disiplah. Disiplah itu kami sudah ada 32 item produk, ada 18 item produk begitu itu, dan kami juga menerima pesanan-pesanan di situ itu. Itu bukan fiktif, itu memang jalan. Dan itu lebih cepat dibandingkan bapak-bapak seperti Pak Sidik di SMK Negeri Nangkan begitu, itu kan regulasi negara terlalu banyak kan begitu. Nah itu bisa dilakukan oleh sekolah swasta dan melakukan inovasi-inovasi yang cukup. Nah nanti ketika melakukan inovasi, problem terbesar Bapak Ibu mengimplementasikan itu adalah SDM. Kepala sekolahnya hebat seperti Pak Sirot, Pak Safa itu kan sangat luar biasa. Itu masih ketika ngomong eksekusi itu terberat itu nanti adalah pada SDM guru dan karyawan. Nah, khusus untuk persoalan berkaitan dengan produk, saran saya agar ide-ide Bapak itu jalan, manfaatkan itu bukan guru, non guru. Selama guru terlibat dalam hal pembuatan produk seterusnya, itu tidak akan pernah
sukses dan menjadi besar. Lebih baik kita ngambil dari luar, fokus untuk produk-produk seperti itu sehingga menghasilkan sesuatu ini. Sehingga nanti Bapak Ibu inovatifnya tinggi, ada yang bagian bawah, bagian eksekusi yang sangat luar biasa. Inovasi kuncinya tampil beda, tidak sama. Pasti Bapak Ibu akan sukses gitu. Salam semua 32 nanti ini sukses semua begitu sekolah polisi. Amin. Terima kasih Pak Fahri. Oke, matur nuwun Pak Fahri. Terima kasih. Ya. Jadi memang tadi ya terkait sama diferensiasi itu sangat penting sekali ya. Apa sih bedanya kita dengan yang lain ya? Apakah kalau tadi saya contohkan di handphone itu adalah fitur ya, walaupun beda satu tombol pun akan menjadi satu pembeda antara satu dengan yang lain ya itu. Terus juga kaitannya dengan SDM ya. Jadi pengalaman kita di UB untuk pengelolaan unit usaha kita juga tidak untuk istilahnya kepala unit usaha kayak hotel ya. Kita juga tidak koordinator hotelnya bukan dosen ya, tapi memang betul-betul orang yang profesional yang memang sudah terbiasa mengurusi hotel. Itu yang kita hire di situ untuk dia bisa berinovasi, karena memang kalau kita fokus ke dosen dia sudah punya tugas tridharma ya, mulai dari penelitian, pengabdian dan juga pengajaran ya, yang mungkin untuk waktunya tidak akan banyak berpikir untuk inovasi produknya. Jadi kita kalau di kita kayak saya ini kan di holdingnya ya, di holdingnya itu mengurusi secara manajemennya, tapi untuk kreativitas produknya ada di masing-masing general manajernya ya, GM-nya kafe, GM-nya unit usaha kantin, GM-nya ini itu sudah memang bukan dosen lagi, tapi memang orang profesional ya. Gitu. Dan memang kita di dalam target indikator kinerja mereka ya, terutama terkait sama kalau bilang kita fee-nya ya, itu memang ada kaitannya dengan indikator kinerjanya ya untuk inovasi. Berapa inovasi sih yang dia buat ya untuk suatu produk, itu akan menambah nilai kum dia ya ketika terkait sama bonus tahunan dan lain-lain. Itu adalah salah satu kritikal kita ketika membangun suatu bisnis ya, itu akan memacu mereka untuk berinovasi terus ya itu. Oke, yang lainnya monggo Bapak Ibu, kita masih ada 7 menit ini. Ada yang mau sharing lagi? Halo. Oke, monggo Pak Sugianto. Oke. Ya, terima kasih pengalaman dan mungkin hanya sebagai mimpi apa yang disampaikan oleh Pak Fahri itu untuk kami-kami yang di negeri, dan memang harus inovasinya memang salah satunya kemarin adalah harus berani mengambil risiko. Ya, itu sangat luar biasa sekali untuk Pak Fahmi, jadi itu menginspirasi kita semua. Dan mudah-mudahan nanti kita suatu saat bisa berkunjung ke sekolahnya Pak Fahmi untuk bisa mencari ilmu di sana. Kalau kami di negeri sebetulnya kami juga sama saja Pak Khairu. Kami dulu SMK kami itu adalah SMK kecil di SMP itu ya. Waktu itu saya angkatan pertama ya di salah satu sekolah yang ada di desa. SMK-nya adalah sangat mewah sekali ya, karena mepet sawah kanan kiri dan depan ya. Sangat mewah. Jadi begitu keluar ya sawah semua, hijau royo-royo begitu ya. Pertama memang kami baru ada 39 dengan 2 gedung ya. Tapi alhamdulillah sekarang ya tidak harus sampai seperti Pak Fahmi hampir 100%. Sekarang memang sudah lantai 2. Dan yang satu sisi memang siswanya memang berbeda Pak Fahmi dengan yang ada di tempatnya Pak Fahmi, mungkin berani mengambil risiko itu. Karena kami itu dikelilingi sekolah-sekolah yang dianggap masyarakat itu favorit. Makanya anak-anak kami itu ya tidak ada yang buang, kami terima semua. Otomatis secara input mungkin kemampuannya berkurang. Saya hanya mengambil satu contoh saja. Suatu saat kami harus selalu lomba akademik yang di Surabaya dia pasti kalah itu ya, karena SDM-nya memang tidak bisa maksimal. Suatu saat kami ada tiap tahun itu ada lomba Inotek tuh, itulah satu sisi yang
teman-teman SMK di sekeliling Magetan itu tidak banyak yang ikut. Akhirnya setiap tahun kami dapat. Dan suatu saat kami coba itu ya, kami coba sekali untuk ke tingkat internasional. Ya. Kalau internasional bagian dekat-dekat sini saja ya, Asia di Kamboja. Siswa kami ikutkan di sana untuk mengikuti lomba Innotek. Ya pesertanya Asia plus Australia ada. Ya alhamdulillah walaupun tidak juara 1 dapat juara 2. Jadi memang harus mencari sisi yang lain seperti yang disampaikan Pak Fahmi, tidak bersaing dengan yang di lingkungan yang kira-kira tidak mungkin kita menembus teman-teman kita yang SMK yang dianggap favorit. Apalagi untuk SMK ini kan zonasinya tidak ada. Otomatis anak-anak yang notabene danemnya baik itu sudah masuk ke situ. Apapun cara kita juga sulit sekali. Itulah pengalaman kami, memang harus berani mengambil risiko dan sekolah memang harus bisa menyisihkan keuangannya itu piye carane kepala sekolah ke rasa apa-apane loh ya. Jadi harus berani mengambil risiko lah itulah. Itu Pak Hoy tentang sedikit pengalaman dari kami dan waktunya 7 menit saya kira pas. Habis ini bisa segera pulang ke rumahnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gianto. Oke, kalau memang tidak ada lagi ya, jadi apa yang kita petik dari Pak Sugianto memang keberanian seorang pimpinan, yaitu memang menjadi salah satu kita ya untuk memicu ya inovasi yang harus kita munculkan ya, karena memang inovasi ini perlu keberanian, karena kalau kita tidak berani kita tidak akan bisa masuk ke pasar ya, itu salah satunya. Dulu kita kalau pengalaman kita berani ya untuk membangun hotel, kita membangun sport center ya. Dengan apa ya, memang ada salah satunya kita dapat CSR ya, dengan PNBP kita yang memang kita fokuskan ke membangun unit usaha ya, membangun laboratorium dan lain-lain ya. Itu yang akhirnya memang menjadi salah satu titik baliknya kita bisa menikmati saat ini untuk unit-unit usaha itu bisa kita majukan sekarang ya. Dan memang kita kolaborasi antara akademik ya, jadi hasil-hasil terutama dari teman-teman eksak ya, untuk kita bagaimana sih kita kolaborasikan dengan dunia industri ya. Salah satunya kalau di kita itu industri kita menjual indikator untuk gula darah ya, yang memang sejak bayi itu bisa dideteksi sejak dini ya, apakah bayi itu nanti ke depan ada kecenderungan penyakit gulanya atau enggak, itu sudah bisa kita deteksi ya. Itu dari salah satu penemuan yang memang akhirnya kita kolaborasi dengan Bio Farma ya. Itu memang perlu keberanian kita berinvestasi di situ untuk melakukan penelitian-penelitian yang memang hasilnya nanti bisa kita komersialisasi ya. Alhamdulillah kemarin dari Bio Farma juga sudah taken kontrak dengan kita untuk menjual produk ini ya, dan sudah dipasarkan oleh Bio Farma. Yaitu memang perlu keberanian kita untuk mengalokasikan anggaran seperti itu. Ya, sebagaimana tadi Pak Fahri, Pak Gufron ataupun Pak Gianto. Ya. Mungkin karena sudah waktunya 16.30 ya, kita bisa akhiri. Monggo kalau ada yang mau memimpin doa dulu di sini sebelum kita tutup. Monggo ini Pak Didi Eko. Oke, monggo Pak Didi. Monggo Ustadz, ayo Ustadz. Ya. Ya Ustadz. Ya, gantian. Oke, monggo. Ada? Pak Safa biasanya. Monggo Pak Safa, mantep Pak Safa ini. Oke, monggo Pak Safa. Monggo Pak Safa. Spesialis doa Pak, jadi mantap. Oke, monggo masih termute Pak Safa. Oke. Pak Safa aja. Unmute Pak. Pak, masih di mute Pak. Unmute. Belum Pak, masih. Bagaimana? Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wa fadna wa fad ma ma'ana wa ballighna ma ma'ana.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri dulu nggih pertemuan kali ini. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum. Ini Bu Palupi kok enggak muncul lama ya? Makanya Pak Sama sudah kangen Itu kangen. Tadi saya sampaikan. Tadi pergi kemana ya Pak? Itu lanjutkan aja itu diskusi yang tadi. Oke, saya Alif. Ya, moga. Malam bertemu dengan Ibu, namun luar biasa latar panjang menyatukan visi